Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah wa ma ba'du. Wa hadratan mukramin, para asatidah wal ustadzat, para alim ulama, karyawan, karyawati, para senator, PT Telkom, Retail Jakarta Utara, dan khusus Ustadzuna Al-Mukarram, Ustadz Ali Purnama, Adi LCMA, Mata Anallah di Kuliah Hayati, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PKM Al-Muhsin, juga para senior yang lainnya. Tak lupa kami aturkan terima kasih kepada rekan admin yang sudah menjadi media pertemuan kita pada kesempatan ini. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Berikan sekali nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat ini kembali Allah mentakdirkan kita bisa melanjutkan rutinan kita kajian SCM di hari Kamis melalui Zoom meeting dalam keadaan kita semua sehat walafiat dan suatu apapun. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban bagi Nabi kecintaan kita, qudwatul hasanah kita habibina wa syafiina wa qurrati a'yunin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, para alim ulama serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan, karyawati serta seluruh senior, para jamaah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini guru kita sudah bergabung, kami aturkan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Yang mana kajian hari ini insya Allah semoga kita dianugerahkan umur yang panjang pada sampaikan pada Ramadan dalam melakukan taat dan kebaikan di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk persiapan ada yang namanya kita menyambut atau bahasa guru kita matarhib. Maka tema kali ini kami rasa sangat penting, bentuk persiapan baik dari semangatnya, mentalnya, sebetulnya juga ilmunya ya Pak Ustadz. Maka hari ini kami persilahkan kepada Guru Mulia untuk memaparkan bagaimana kita menyambut atau tarhib menjelang Ramadan. Atas waktu dan kesempatannya kami persilahkan kepada Guru Mulia Ustadzuna Ustadz Ade Purnama Adi LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu hassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wa qudumi syahri Ramadan wa ma fiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Khodim Majelis Ustadz Ahmad Melani, Bapak-bapak dan saudara-saudara keluarga besar Telkom Jakarta Utara. Bersyukur kita kepada Allah hari ke-14 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah dan nanti malam adalah malam ke-15 yang biasa kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah di tengah aktivitas kita
kita mampu menyempatkan waktu untuk hadir dalam program, hadir by Zoom meeting, by dalam program SCM kita, ya, Spiritual Capital Management. Dan tema kita tentu saja sangat aktual, karena insya Allah 2 pekan lagi kita akan memasuki Ramadan, maka tema kita ini sekitar tarhib, ya, atau menyambut, menyongsong kehadiran bulan Ramadan. Saudara-saudara yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, memang kehadiran bulan Ramadan itu harus betul-betul membahagiakan, menggembirakan. Seperti bertemunya kita dengan seseorang yang kita kangeni. Seperti berjumpanya kita dengan seseorang yang kita rindui. Seperti bertemunya kita dengan sesuatu yang sudah lama kita dambakan. Mengapa demikian? Sebab betapa banyak kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, dan barokah-barokah yang terdapat pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan yang lainnya. Ya, dari misalnya salah satu contoh, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini merupakan bukan hanya, ya, pedoman hidup bagi kita orang beriman. Bukan hanya petunjuk dari Allah bagaimana kita menata kehidupan. Tetapi juga sebuah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu keunggulan yang mengalahkan yang lain. Dari kata-kata i'jaz. Sesuatu keunggulan untuk mengalahkan yang lain. Kan begini. Allah Subhanahu wa taala biasanya memberikan mukjizat kepada para nabi itu disesuaikan dengan kondisi kaum yang dihadapi nabi tersebut. Dan biasanya Allah berikan mukjizat untuk mengalahkan mereka. Sebagai contoh, kaum yang dihadapi Nabi Musa pada saat Allah mengutus Musa sebagai seorang rasul, itu kaumnya itu adalah begitu mengagumi yang namanya tukang-tukang sihir. Dan ilmu sihir saat itu merupakan sesuatu yang dianggap hebat. Ya, maka jangan aneh kalau Fir'aun di sekelilingnya itu ada tukang-tukang sihir. Di antara 5 pilar penopang Fir'aun, itu satu di antaranya tukang-tukang sihir. Kan Fir'aun itu ditopang oleh 5. Ada ulama penjilatnya, namanya Kiai Bal'am. Ada menteri segala urusan, namanya Haman. Ada konglomerat hitam, namanya Korun. Ada pasukannya yang disebut dengan malak Fir'aun. Dan ada para buzzernya yang disebut dengan tukang-tukang sihir. Nah, tukang-tukang sihir Fir'aun itu begitu hebat, bahkan menjadi kebanggaan Fir'aun saat itu. Nah, maka ketika Allah mengutus Musa, itu dibekali sesuatu mukjizat yang mengalahkan para buzzer tukang sihir Fir'aun itu. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ketika para tukang sihir itu merubah tali-tali menjadi ular, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba kemudian menjadi ular besar yang menghabiskan ular-ular tukang-tukang sihir. Itu contoh. Contoh lain Nabi Isa. Nabi Isa saat itu yang dikagumi oleh kaumnya adalah pengobatan, dunia kedokteran, dunia pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa pun
dalam hal kemampuan pengobatan. Maka biidznillah Nabi Isa bisa menyembuhkan yang buta. Biidznillah. Bisa menyembuhkan penyakit kusta. Biidznillah. Bahkan bisa menghidupkan yang mati. Biidznillah. Ini mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy saat itu adalah ahli-ahli sastra. Peradabannya itu, peradaban yang saat itu muncul adalah peradaban Romawi dan Persia. Ilmu pengetahuan sudah mulai meningkat. Dan kelebihan orang-orang Arab adalah ahli-ahli sastra. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membekali Kanjeng Nabi mukjizat, tidak sama dengan Nabi Musa, tidak sama dengan Nabi Isa, tapi dibekali Al-Qur'an. Yang dengan Al-Qur'an itu, ya, kehebatan syair-syair orang Arab, kehebatan karya-karya seni orang Arab mati kutu, nggak ada apa-apanya. Sehingga mereka begitu dibacakan Quran, mereka semua terkagum-kagum, terpana. Kata mereka, ini bukan karya Muhammad. Ini betul-betul dari yang maha segala. Ya, karena mereka paham gitu kan, dan mereka ngerti ya bagaimana indahnya Al-Qur'an itu. Nah, demikian juga di samping bahasa, dan memang ini bukan tanpa sengaja tentu saja. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ditakdirkan sebagai seorang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa baca tulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, seorang yang ummi, sehingga ketika beliau menyampaikan Quran, orang nggak bisa menuduh kalau itu karya Muhammad, karena beliau tidak bisa baca tulis. Tapi itu kandungannya luar biasa, syarat dengan ilmu pengetahuan, ya, dan bahasanya mengalahkan keindahan karya-karya sastra orang-orang Arab. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, Al-Quran sebagai mukjizat dari sisi keindahan bahasa dan kandungannya itu turun di bulan Ramadan. Jadi ini keistimewaan Ramadan yang pertama. Kenapa kemudian kita merasa bahagia? Karena Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran yang dari sisi bahasanya merupakan mukjizat yang dibekalkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan karya-karya sastra orang Arab dan berisi ilmu pengetahuan yang luar biasa di sana. Bayangkan sebagai contoh, negara superpower saat itu adalah Romawi dan Persia, di mana kemampuan politik dan ilmu politiknya itu sudah benar-benar mendunia, ya, geopolitik kalau istilah sekarang. Maka tiba-tiba Allah menurunkan, masih di Mekah tuh, surah Ar-Rum yang menggambarkan bahwa Romawi dikalahkan Persia, tapi setelah itu akan mengalahkan Persia. Ya, jadi masih di Mekah, pengikut masih sedikit, jumlah kaum muslimin masih lemah, tapi Allah sudah bicara soal politik dunia, ya, dengan turunnya surah Ar-Rum. Itu contoh betapa Al-Quran memiliki mukjizat dari sisi bahasa dan kandungan. Dan itu turun di bulan Ramadan. Ini kebahagiaan pertama bagi kita sebagai seorang mukmin. Kenapa kita bahagia dengan hadirnya Ramadan? Karena dia bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, kenapa kita bahagia dan gembira dengan hadirnya Ramadan? Karena di samping Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, Ramadan juga merupakan sarana kita mengasah kekuatan spiritual. Saya ulangi, Ramadan adalah sarana kita memiliki dan mengasah kekuatan spiritual kita. Kan kekuatan manusia itu ada dua, ada kekuatan jasmani, ada kekuatan rohani. Kalau kekuatan jasmani, ya sumbernya dari makan, dari minum, dari istirahat. Dengan makan, dengan minum kita punya tenaga, dengan istirahat kita kuat lagi, punya tenaga, punya kekuatan. Tapi itu sifatnya jasadiyah, jasmani bahasa Indonesia. Tapi dalam Islam sebenarnya ada kekuatan lain yang terletak di sini.
Itulah kekuatan rohani. Itulah kekuatan spiritual. Itulah kekuatan yang ada di dalam. Yang itu bukan bersumber dari makan dan minum. Mungkin Pak Gianto bertanya, apa buktinya Ustadz bahwa kalau kita itu sebenarnya punya kekuatan rohani, punya kekuatan spiritual? Ya, sebagai contoh begini. Biasanya dirasakan itu dalam ibadah haji atau umroh. Seringkali kasus-kasus dalam ibadah haji saya merasakan betul ya, karena bertahun-tahun saya membimbing jamaah. Itu ada jamaah waktu berangkat haji, maaf, sholat aja sambil duduk. Jalan aja pakai tongkat. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji, tiba-tiba dia bisa jalan. Tiba-tiba dia sholatnya kembali normal. Dari mana sumber kekuatan itu? Dari sini. Kekuatan spiritual. Kekuatan rohani. Contoh lain, banyak jamaah yang sebelum berangkat itu sakit-sakitan. Ya. Tetapi begitu melaksanakan umroh, tawaf dia seger, sa'i dia seger, bahkan tidak pernah absen hadir di masjid. Dari mana kekuatan itu? Bukan kekuatan jasadi, tapi kekuatan dari sini, dari spiritual, dari rohani, dari hati. Nah, kekuatan rohania, kekuatan spiritual itu lahir bukan dari makan, minum, dan istirahat. Tapi lahir dari kekuatan iman yang membuahkan azam, tekad, semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan semangat untuk mendapatkan balasan dari Allah. Ini yang saya maksud dengan kekuatan spiritual. Oleh karena itulah, kenapa Kanjeng Nabi SAW dalam pidato menyongsong kehadiran Ramadan, beliau mengatakan, "Qad ja'akum syahrun azimun mubarakun fih." Sungguh akan datang kepada kalian sebuah bulan yang agung yang penuh kebarokahan. Putihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar. Ya, dibuka pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa ghuliqatis syaitan, dan dibelenggu syaitan. Kalimat dibukakan pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan, sebenarnya ini sebuah motivasi, dorongan dari beliau kepada kita. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, untuk mengasah kekuatan rohani. Ibarat begini, akhi. Orang yang lapar, kita kasih makan supaya kuat. Orang yang lemes, kita kasih minuman penyegar supaya dia seger. Kan begitu. Tapi itu kekuatan jasadi. Kekuatan jasmani. Nah, orang yang beriman dapat diasah kekuatan spiritualnya. Dapat diasah kekuatan rohaninya. Justru bukan dengan diberikan sesuatu makanan yang melalaikan atau membuat ngantuk, tapi justru yang membangkitkan gairah keimanan, membangkitkan azam dia. Itulah janji akan balasan yang terbaik di sisi Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, ya kan? Diampuni segala dosa, dikabulkan semua doa, dibukakan, dijanjikan surga, bahkan ada pintu khusus bagi yang berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Semua itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi untuk mengasah kekuatan spiritual kita. Kekuatan spiritual yang kadang-kadang tidak bisa diterima dengan nalar, tapi terbukti.
Ya, untuk perbandingannya begini, untuk perbandingan. Untuk perbandingan, orang yang sedang ketakutan, tiba-tiba dia dikejar oleh anjing, ada tembok 2 meter bisa diloncati. Padahal sebelumnya nggak kuat. Orang yang sedang ketakutan karena ada kebakaran, tiba-tiba lemari bisa dia angkat sendiri. Padahal sebelumnya nggak bisa. Kenapa kekuatan itu tiba-tiba ada? Itu bersumber dari ketakutan. Boleh jadi kepanikan. Pagar yang tinggi bisa diloncati, lemari yang berat bisa diangkat. Nah, kekuatan spiritual itu sama, kira-kira seperti itu. Tidak bisa dipikirkan tapi dapat dibuktikan. Maka dengan Kanjeng Nabi mengatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, diampuni semua dosa, dikabulkan semua doa. Sebenarnya ini untuk mengasah kekuatan spiritual kita, sehingga benar-benar dengan Ramadan itu kita merubah yang asalnya menggunakan kekuatan jasadi menjadi kekuatan spiritual atau kekuatan rohani. Inilah makanya kenapa dalam bulan puasa tidak identik dengan lemah. Bulan Ramadan tidak identik dengan produktivitas yang turun. Tapi justru identik dengan kekuatan, identik dengan spiritualitas yang tinggi. Lihatlah Perang Badar terjadi bulan Ramadan. Lihatlah Afghanistan mengusir Soviet sampai bubar bulan Ramadan. Lihatlah negeri kita tercinta Indonesia dimerdekakan bulan Ramadan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan merubah namanya menjadi Istanbul setelah puasa 1 hari sebelumnya. Setelah melakukan puasa. Itu untuk mengasah kekuatan spiritual. Maka teman-teman yang saya cintai, yang disayangnya Allah, orang beriman bahagia kehadiran Ramadan bukan hanya karena betapa banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Bukan hanya karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tapi juga karena bulan Ramadan adalah sarana mengasah kekuatan spiritual kita. Sehingga aktivitas kita itu di bulan Ramadan lebih banyak digerakkan oleh kekuatan spiritual kalau bisa, bukan oleh kekuatan jasadi. So, tidak ada alasan pegawai muslim, karyawan muslim, bulan Ramadan jadi loyo. Tidak ada alasan pegawai Telkom yang mukmin bulan Ramadan kemudian menjadi lemah, tidak produktif, tidak beraktivitas, tidak ada alasan. Kenapa? Secara jasadi boleh jadi berkurang. Saya ulangi, secara jasmani boleh jadi kekuatan kita berkurang. Tapi secara spiritual, secara ruhani, kita meningkat. Dan seringkali kekuatan ruhani, kekuatan spiritual itu bisa berlipat dahsyatnya dibanding kekuatan jasadi. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Was kullu amali adamu lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Amal setiap anak manusia itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Kalau puasa seseorang diterima oleh Allah, yakinlah dia akan punya sumber energi lain. Dia akan punya sumber kekuatan lain. Dia akan punya energi lain yang bukan bersumber dari makanan dan minuman, tapi bersumber dari spiritual, bersumber dari ruhani. Itulah yang dalam bahasa agama disebut kuwatur ruhi. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki benar-benar menjadi sarana mengasah kekuatan spiritual kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya berpuasa, indahnya beribadah dengan penuh ketaatan, namun
tidak mengurangi produktivitas, justru meningkat karena bersumber dari kekuatan spiritual. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan dialog setelah yang satu ini. Masya Allah. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu penjelasan dari guru kita yang memperkuat dan memotivasi kita bahwa Ramadan yang akan kita hadapi bukan bulan lemah, tapi bagaimana mengasah spiritual. Tentunya dalam mukadimah penyampaian beliau yang sifatnya memotivasi, membangkitkan semangat kita, tersimpan tanya di hati para jamaah. Tadi sudah sounding kedua. Berapa pertanyaan kedua? Dua beliau. Tapi satu orang satu pertanyaan, ya kasihan yang lain. Kami sediakan waktu dan sediakan sekitar 2 pertanyaan dari jamaah. Silakan dari jamaah yang akan bertanya. Kami persilakan, masih ada beberapa waktu sekitar 7 menit ke depan. 2 pertanyaan, monggo. Pak Surata kayaknya ada pertanyaan Abu Admin nih biasanya. Beliau mau bertanya. Ada Pak Kis. Pak Edi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gambarnya ini? Dengeran nggak suara? Ayo. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Silakan Pak. Berkaitan menyambut bulan Ramadan gitu Ustaz. Yang tadi udah sebagian di ini, cuman tadi kurang jelas juga ya. Cuman maksudnya di sini dalam bulan Syaban ini apa yang seperti biasanya gini kan banyak sekarang di medsos lah. Nah, sebaiknya itu bagaimana sih Sat di dalam bulan Syaban ini? Itu aja Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan. Silakan Pak Ustaz. Ya, baik, terima kasih Akhi. Ini pertanyaan justru sedikit ke depan ya. Jadi bagaimana Ustaz di bulan Sya'bannya? Tadi lah Ramadan kita sambut dengan bahagia karena banyak kebaikan di sana, ada kebarokahan sekaligus sarana mengasah kekuatan spiritual. Nah, yang beliau tanyakan ini, lah sekarang di bulan Sya'bannya bagaimana Ustaz? Nah, waktunya tinggal 2 pekan lagi di bulan Sya'ban ini kita akan memasuki Ramadan. Kalau dilihat di dalam hadis, yang dicontohkan Kanjeng Nabi adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sangat fleksibel. Jadi waktunya terserah kita. Ya, mau Senin Kamis, mau puasa Daud selang sehari, atau minimal adalah nisfu Sya'bannya. Minimal tengah bulannya ya. Itu jadi sangat fleksibel di bulan Sya'ban ini, silahkan mau melakukan puasa sunnah berapa hari. Nah, ini yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk latihan, pembiasaan. Ya, latihan pembiasaan, training sebelum memasuki training yang sesungguhnya yaitu Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi mencontohkan sebelum kita puasa 1 bulan, dilatih dulu di bulan Sya'ban ini puasa beberapa hari supaya pas Ramadan itu sudah oke, sudah siap. Kalau ibarat pertandingan pemanasan, ya kalau kita lihat pemain-pemain bola itu sebelum mereka diturunkan itu biasa pada pemanasan di samping. Dalam olahraga apapun yang namanya pemanasan itu niscaya, termasuk senam kan. Kenapa? Karena kalau tidak ada pemanasan bisa kram, bisa ini segala macam. Nah, Kanjeng Nabi di bulan Sya'ban ini mencontohkan kepada kita itu memperbanyak puasa sunnah sebagai bentuk latihan dan pemanasan supaya Ramadan jangan kaget. Nah, sekarang sudah tanggal 14, besok 15. Jadi Ustaz berapa hari dong nih kalau udah tanggal 15? Terserah. Mau 3 hari, mau 4, mau 5 hari, mau 7 hari, mau
Terserah. Yang tidak boleh itu adalah sehari menjelang Ramadan, itu nggak boleh. Karena khawatir dianggap nyambung. Misalnya insya Allah kita akan memulai puasa itu kalau nggak Sabtu, Ahad. Tergantung nanti pengumumannya. Ya, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan mulai puasa itu Sabtu. Kalau pemerintah biasanya nunggu sidang isbat. Katakanlah kita mulai puasa Sabtu, maka Jumatnya udah nggak boleh. Atau kita memulai puasanya Ahad pun kalau bisa Jumat Sabtu sudah tidak boleh. Nah itu yang, tetapi dari sekarang sampai hari Jumat yang akan datang, 2 pekan akan datang, itu masih boleh kita berpuasa, puasa sunnah sebagai latihan pemanasan. Ini yang pertama, Pak. Apa yang dilakukan di bulan Sya'ban, jadi memperbanyak puasa sunnah sebagai latihan. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini kalau bisa menunaikan zakat kita yang tahunan. Jadi kalau punya kalau punya harta simpanan, ya kalau punya harta simpanan, ya kalau bisa sekarang ini ditunaikan zakatnya di bulan Sya'ban. Jadi kan tidak harus nunggu Ramadan. Ya kalau bisa. Terus kalau infak sedekah kan tidak dibatasi, ya tidak dibatasi. Yang ketiga adalah betul-betul mengkondisikan keluarga. Mengkondisikan keluarga, wabil khusus anak-anak. Karena kita perlu melatih mereka. Ya. Perlu melatih mereka untuk berpuasa. Dikondisikan anak-anak agar mereka mulai siap-siap bahwa puasa akan tiba. Mereka harus berpuasa. Nah, dengan pendidikan-pendidikan ini. Jadi jangan sampai nanti begitu Ramadan mereka tidak siap, kaget, lalu akhirnya nggak puasa. Makanya kalau orang tua kita dulu dari sejak nisfu Sya'ban sampai Ramadan itu suka ada kegiatan silaturahim lah segala macam. Itu sebenarnya untuk mengkondisikan ya persiapan supaya benar-benar Ramadan itu dilakoni dengan enjoy, dengan bahagia. Ya. Nah ini kira-kira 3 hal di antara yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban dalam menyongsong kehadiran Ramadan. Ya, perbanyak puasa sunnah, tunaikan zakat infak sedekah, dan kondisikan keluarga, wabil khusus anak-anak, bahwa kita akan melaksanakan puasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan jawaban. Semoga penanya yang ini Pak Edi sedikit menambah wawasan kita semua dan Pak Edi. Ya. Selanjutnya, barangkali ada yang bertanya. Oke, Pak Ustadz mau nanya satu nih. Pak Ketua. Pak Ustadz, biasanya kalau untuk menghadapi bulan Ramadan kan biasanya masyarakat kita tuh suka berziarah ke makam kuburannya orang tuanya atau saudaranya. Apakah itu diwajibkan, Pak Ustadz? Sebenarnya yang lebih utama itu adalah silaturahim kepada keluarga yang masih hidup. Ya, kalau ziarah dibolehkan juga karena ziarah itu kata Kanjeng Nabi kan fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Berziarahlah karena ziarah itu dapat mengingatkan akhirat. Jadi kalau diberikan hukum kira-kira begini, kalau ziarah kan sunnah, tapi silaturahim kepada keluarga yang masih hidup itu wajib. Nah, jadi maksudnya kan begini sudut pandangnya. Lah kalau ziarah aja yang sunnah kita lakukan, mestinya apalagi yang wajib. Yang wajib apa sih Ustaz? Wajib itu silaturahim kepada saudara kita yang ada hubungan keluarga, hubungan rahim yang masih hidup. Makanya namanya silaturahim. Silaturahim itu kan menjalin hubungan dengan yang masih ada hubungan rahim. Mungkin rahim ibu yang sama, kakak, adik, rahim nenek yang sama, sepupu, ponakan, paman, uak, atau rahim buyut yang sama, lebih jauh lagi hubungan keluarga. Nah, silaturahim adalah menjalin persaudaraan, ya menjalin hubungan dengan yang masih ada hubungan rahim. Rahim ibu yang sama, nenek yang sama, atau buyut yang sama.
Itu wajib. Ya, kenapa wajib? Karena di antara pilar ketakwaan itu, di antara ciri khas ajaran Islam adalah menjalin silaturahim. Kan begini, akhi. Orang biasanya kalau saudaranya itu kaya, ngaku. Oh, itu saudara saya. Tapi kalau miskin, dia bilang, siapa ya? Nggak kenal saya. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Justru yang harus diperhatikan, yang harus diaku itu saudara kita yang secara ekonomi kurang beruntung. Maka berikan bantuan kepada mereka, itulah yang disebut silaturahim. Makanya tadi pertanyaan pertama kan diantaranya zakat, infak, sedekah. Nah, infak sedekah kan kepada yang masih ada hubungan keluarga yang utama. Nah, jadi kalau ziarah kepada yang sudah wafat aja dibolehkan, disunahkan, apalagi menjalin silaturahim kepada yang masih hidup. Misalnya ponakan, sepupu, paman, uwa, atau bahkan apalagi orang tua masih ada, itu jalin hubungan dengan mereka, berikan hadiah, berikan infak, berikan sedekah, menyongsong Ramadan. Sehingga Ramadan mereka terbantu dengan bantuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Sugi. Cukup ya. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah menjelaskan. Mengingat waktu, karena kita harus sudah mulai bergabung dalam kegiatan kantor. Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian, menyeimbangkan Tuhan dan jasmani, ukhrawi dan duniawi apa saja. Maka untuk menambah keberkahan majlis kita hari ini, seperti biasa kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik. Rabbika rabbil wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tadi terputus suaranya Pak, mohon maaf ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas gangguan teknis. Tentunya ini tidak mengurangi akan keberkahan kita, apalagi sudah ditutup oleh guru kita. Sekali lagi Al-Fakir, mohon maaf jika dalam memandu acara kajian hari ini banyak melakukan kesilapan kesalahan. Dan insya Allah kita lanjutkan menurut kabar yang diterima. Insya Allah kita akan berjumpa di Ramadan dalam keadaan abdal. Maka mari kita persiapkan agar kita bisa menjalani Ramadan, Allah sampaikan umur kita di Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan segala kegiatan sosial. Itu saja ya, Pak Ketua. Pak Ustaz sudah keluar kayaknya ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.